Manusia di muka bumi ini San yang diberi gelar bintang timur San Kim? Oke, gantian ya, kaum kesunat ini jangan marah ya kalau tak sunat 2 kali ya. Saya tanya Pak San, ini anak rantau diam dulu, woi berisik siapakah manusia di muka bumi ini yang pernah diberi gelar bintang timur? Tidak ada yang memberi gelar. Siapakah bintang timur itu? Wahyu 22 ayat 16, bintang timur adalah Yesus. Yesus. Apa arti bintang timur? Bintang timur artinya, apa? arti bintang timur, Apa? pembawa cahaya, pembawa cahaya, pembawa cahaya. Coba ditampilin tadi itu. Bapak Lepo bintang timur katanya pembawa cahaya. Yesaya 14:12 pembawa cahaya ini ya, bintang timur ya. Bintang timur, entar dulu Pak San. Bintang timur nama latinnya apa Bang? Lucifer. Ya, jadi bintang timur adalah Putra Fajar, pembawa cahaya. Entar dulu, bintang timur adalah Lucifer. Lucifer. Terus Yesus itu bintang timur enggak? Jadi gini ya, jangan jadi ini kena langsung. Kena langsung. Jangan ngeles. Jangan ngeles. Yesus adalah bintang timur adalah Lucifer. Bagaimana? Setuju? Setuju? Gimana mau jawab kalau di mute? Nah itu loh, Yesus adalah bintang timur. Bintang timur adalah kalau di Wahyu 22 ayat 16 itu Yesus. Kalau di Yesaya 14 ayat 12 itu iblis. Supaya para pendengar di bawah itu paham ya. Karena habis selesai sunat ini. Diulang kembali. Bintang timur adalah bintang timur itu apa Bang? Pak Hasan, dua kata ini. Bintang timur siapa? Bintang timur itu siapa? Bintang timur siapa sih? Bintang timur siapa Bang? Saya kemute saya. Enggak. Ini takut kesunat 2 kali kah? Saya tanya bintang timur siapa? Ya bintang timur itu Lucifer, tetapi di Wahyu 22 udah cukup. Cukup udah. Bintang timur adalah diam dulu, jangan panjang. Jangan panjang. Bintang timur adalah siapa tadi? Bintang timur siapa? Bintang timur adalah, jangan panjang-panjang kalau ngomong sama gua Pak Kim. Kalau main mute begini saya turun aja lah, tidak ada guna. Bintang timur adalah kesunat, kan? Bintang timur adalah siapa? Bintang timur siapa? 22. Saya nggak nanya Wahyu. 22 ayat 16. Bintang timur itu siapa? Itu adalah Yesus Kristus. Sementara di Yesaya 14 ayat 12 itu bintang timur itu adalah iblis Satan. Ya, yang iblis. Mengaku itu adalah iblis. Tuhan. Itu Satan. Itu Jadi iblis siapa yang diberi gelar bintang timur? Siapa? Harus dibedakan para pendengar supaya tidak kesunat 2 kali. Kok kesunat? Di Wahyu 22 16. Siapakah itu bintang timur, Pak San? Yesus. Bintang timur adalah Lucifer. Saya turun aja ya, saya turun aja. Turunlah, pasti kau kalah di sini. Pasti malu, Bro. Pasti malu. Pasti malu, Bro. Pasti kau malu. Pasti kau kabur. Karena hanya 2 kata di sini. Ya, Anda sudah mengakui tadi bintang timur itu adalah Lucifer. Anda udah akui. Yesus menurut Anda juga Anda akui Yesus adalah bintang timur. Ya. Anda mengakui tadi loh, Yesus adalah bintang timur. Bintang timur adalah Lucifer. Artinya Yesus adalah pasti kabur. Pasti kabur. Hanya bermain kata-kata, dilariin ke sunat, dilariin kemana gitu loh. Jadi Oten ini kalau udah kalah itu, ya untuk menutupi kemaluannya, gitu ya, dia membahas yang tidak ada sambungannya.
Pasti mencret kau di sini, mencret kau. Mencret. Endingnya saya turun aja deh. Ya bagaimana Anda mau diskusi, Anda keluar dari topik. Out of topic kalau kau ngomong di sini. Kenapa? Karena kau malu. Sebenarnya batinmu itu menusuk kalbumu. Nah kalau kau jujur, ya kami nggak akan pernah bertanya lagi kalau kau jujur. Jelas itu di Wahyu 22:16, Yesus adalah bintang timur. Bintang timur, sebagaimana Yesaya 14:12, itu nama latinnya adalah Lucifer. Lucifer siapa sih? Anda terjemahin sendirilah, saya nggak mau terlalu kejam ya. Saya hanya berdasarkan data saja. Kalau Yesus adalah bintang timur, kalau bintang timur nama latinnya adalah Lucifer, artinya kamu harus bangga bahwa Tuhanmu adalah bintang timur. Bintang timur adalah Lucifer. Sambungin aja sendiri. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut. Masih mau kau datang besok? Anak rantau. Anak rantau. Oh, anak rantau. Oh, anak rantau. Tapi memang di dalam Bible itu Bang Hani nggak ada lain kan selain Yesus yang digelar bintang timur, nggak ada. Nggak ada, Bang, nggak ada. Nggak ada. Cuma Yesus disebut bintang timur. Selain itu nggak ada. Ada, tapi bukan orang. Sebagaimana di Yesaya. Ada yang diberi gelar bintang timur, tapi bukan orang. Jadi satu-satunya orang disebut bintang timur hanya di Wahyu 22:16, yaitu Yesus. Tergenapi barang itu kan. Ya itu dia. Ini kita bicara berdata. Nah tapi mereka kalau menjelaskan itu ya diambillah putra pajar, dialihin ke sunat, dialihin ke helel, helel adalah halal, oh macam-macam gitu loh. Jadi substansinya itu dihilangkan karena memang menusuk kalbu merusak iman doktrin. Tapi kalau Anda jujur, ya kami akan selesaikan dengan baik-baik dan kita harus maklum dan kita menghormati iman Anda. Bukan untuk menghakimi, tapi kalau Anda ngeles kemana-mana, ya biarlah netizen yang menilai. Ini edukasi, bukan provokasi yang bau terasi. Ini ruang inspirasi untuk supaya orang teredukasi. Nah, ini beraliansi semua, tapi jangan sampai bau terasi. Jadi sebenarnya begini Bang Andi, kita sih nggak mau pusing kan. Kau memenuhankan Lucifer, memenuhankan bintang timur, nggak ada masalah. Iya kan? Tinggal iya memang bintang timur itu adalah Lucifer. Bintang timur disandarkan gelarnya kepada Yesus. Jadi Yesus adalah sang bintang timur yang menurut ensiklopedia nama latinnya adalah Lucifer. Begitu aja udah, baru kita maju lagi diskusi yang lain gitu. Silakan anak rantau. Nah, kenapa kau anak rantau? Kejang-kejang. Kita nggak akan pernah menghakimi kok kalau Anda jujur berdiskusi. Karena bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami tidak akan pernah mengolok-olok yang sembahamu siapa. Karena memang dilarang kita umat Islam itu mengolok-olok sembahan oleh siapapun. Karena dia akan nanti berbalik mengolok-olok. Ini bukan olok-olok, ini tertulis kok. Gitu loh. Tapi mereka ini cenderung mengatakan kalau kita baca apa adanya, dibilang kita olok-olok. Padahal di dalam Bible-nya sendirilah ditulis di sana Yesus diolok-olok, bukan kami yang olok-olok, penulis yang menulis kok. Diolok-olok, diludahi, segala macam lah di sana kan gitu. Bukan kami yang mengolok-olok. Bukan kami yang membunuh Tuhanmu. Halo. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum Bang. Anda Muslim? Ya, Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? tidak Pak. Saya sudah cari dari ujung sampai ke ujung. Ya cuma satu itu namanya bintang timur.
Ya memang bang. Yang pas ya bintang timur. Lanjut Ada Bang, lagi lanjut. ada sebentar, ada lagi Ada di yang bawah. ngetin di bawah ini. Iya, ada lagi di bawah. Ngapain kau bahas yang bukan Naikin, kitabmu? Bang. Ya ini diskusi lintas agama. Ini diskusi lintas agama. Jadi ada tadi Kristen ya Naikin, kita Bang, bahas kan gitu ya. Ya. Terus kedua, kalau sudah tidak ingin lagi diskusi kencang-kencangan gitu ya. Ya kasih tahu LAI yang kau pegang itu, produk LAI kalau kau pakai ya terjemahin balik lah. Jangan pakai istilah-istilah Islam lagi di sana. Gitu ya. Ya sepanjang masih ada istilah-istilah Islam. Ya. Yang kau pakai di dalam terjemahan mau kau salah gunakan, ya 1 kali 24 jam, ya kami akan edukasi terus, kami akan meluruskan terus. Seperti sampulnya, tadinya Bible masuk ke Nusantara diganti menjadi Alkitab. Kami luruskan bahwa sampul kamu itu salah makna, itu nama lain daripada Al-Quran, Alkitab itu. Karena yang dibawa oleh Belanda itu sampulnya Bible, Biblika, Biblos. Sampai ke Nusantara itu orang Belanda sendiri yang menggantikannya. Kalau nggak salah di 1854 oleh Pan Hassel. Ya, oleh Pan Hassel 1854. Diganti ke bahasa Melayu agar karena sasarannya adalah umat Islam supaya bisa berkamuflase diganti menjadi Alkitab. Sedangkan arti Alkitab dengan Bible berbeda. Alkitab adalah kumpulan buku-buku, sedangkan Bible adalah kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab adalah sebuah buku atau aturan atau hukum-hukum. Jadi tergantung konteks. Sebagaimana Al-Baqarah kan dijelaskan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa kau pakai itu? Padahal itu nama lain dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya menghilangkan identitasnya itu yang dari Yunani dibawa oleh Belanda. Supaya berbau Islam sedikit. Agar mudah untuk dipakai tepu-tepu. Nah ini kerjaan kami coy. Untuk meluruskan itu. Salahkah kami kalau meluruskan? Supaya saudara-saudara saya yang mudah Anda tepu-tepu terselamatkan. Itu kerjaan kami tiap hari. Gak ada yang lain kok, kagak digaji. Tapi panggilan hati nurani seorang muslim, karena itu perintah di dalam Al-Quran. Sampaikanlah 1 atau 2 ayat. Kemudian kita memang diperintah untuk mencegah yang tidak baik. Yang mungkar kita cegah. Jadi kita umat Islam itu ditugaskan, wajib hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai cara. 3 yang telah ditentukan di sana. Apa itu? Kalau kau sanggup dengan kekuasaanmu, buat aturan-aturan tentu yang Islami. Kalau kamu tidak sanggup menjadi pemerintah, jadilah pendakwah. Melalui suaramu, ilmumu bagilah. Ketiga, kalau nggak sanggup, cukup dengan hatimu tidak setuju dengan kemungkaran itu. Itu tugas semua muslim, bro. Jadi bukan kami datang di sini nggak ada dasar hukumnya, ada coy. Oke, itu kira-kira jawaban untuk Anda yang mengatakan kenapa kalian membahas kitab kami. Kalau kamu keberatan, silakan naik di sini. Kalau kamu punya ilmu, tapi tentu Anda harus menjelaskan kenapa banyak istilah-istilah Islam yang kau pakai di Bible. Apa kira-kira tujuannya? Dan sudah banyak kok pendeta-pendeta yang tidak mau mempergunakan istilah-istilah Islam itu. Sudah banyak.
Udah banyak kok teman-teman Kristen yang jujur. Apalagi Kristen yang berasal dari luar negeri, nggak mau pakai itu. Ngerti dia. Ada King James Version, nggak ada istilah Islam yang ada di sana. Kalau Kristen di Arab cenderung ke Arab-Araban, lebih seperti Islam. Kristen Indonesia ya lo lihat ada si RK, tampilannya waduh, melebihi dari ustadz, melebihi dari kiai tampilannya. Lihat Mikana, wih, melebihi daripada ustazah. Jilbabnya rapat, begitu. Kenapa kalau nggak tampil di media, Anda pakai ciri khas, pakai salib? Kenapa coba? Supaya bisa mengelabui saudara-saudara saya yang baru mengenal TikTok, terus tampil di berandanya naik, dikira Muslim. Ternyata pemakan babi. Ini yang Anda lakukan. Coba kalau Anda tampilannya sebagai Kristen, mana mau saudara Muslim saya naik? Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu kita selalu edukasi mereka. Waspadalah serigala berbulu domba. Tampilannya seperti Islam, di dalamnya ajaran pemakan babi. Si RK dan si Mikana itu. Itu kira-kira teman-teman. Kita harus luruskan, kita harus selamatkan saudara-saudara kita yang mudah untuk diprovokasi oleh mereka. Karena mereka adalah agama Syiar juga. Di dalam Bible-nya itu diperintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Perintah itu menyebarkan ini dengan berbagai cara. Kemarin kalau nggak salah Pak Palopo itu memberikan data, beritakanlah baik, tujuan baik dan tidak baik. Itu apa tadi kemarin Pak Palopo, di mana tertulis itu? Bapak Lepo di mana tertulis kemarin itu, berita kala Injil tidak baik maupun masuk tidak baik gitu oleh Paulus di Filipi ya? Ya kurang-kurang begitu loh. Artinya apa? Ya Bible itu diberitakan apa ada, terserah lu lah, mau baik mau enggak gitu loh. Yang penting beritakan saja. Ayo, kalau Anda punya ilmu naik kemari kita diskusi baik-baik. Jangan ada tendensi kebencian. Berdasarkan data saja. Ya semua pakai bang, itu anak Batak udah pakai, semua pakai dengan alasan ini kan nasional punya. Tapi kan kau punya ciri khas. Kenapa harus tidak dilarang untuk nasional? Enggak dilarang. Apa salahnya kalau kau ingin mengedukasi dengan akidahmu, dengan agamamu, ya pakailah identitasmu kan aman, supaya orang mengenalnya begitu. Jangan akan mau pelase gitu. Saya belum pernah melihat seorang Muslim open camp memakai salib. Gak ada. Gak ada. Tapi Anda yang sering dipakai umat Islam, yang sudah identik dengan umat Islam, kau pakailah itu. Dengan apa? Ini kan toleransi, ini kan cuman pakaian nasional. Ya, terus kenapa identitasmu kau nggak mau pakai? Ya kami himbau pakailah identitasmu agar mudah dikenali orang. Pakai identitasmu agar mudah dikenali orang, kan asik itu. Jadi nggak ada lagi faktor-faktor mengelabui saudara saya. Banyak kok keluhan-keluhan masuk kepada kami. Bang Andi, saya masuk di sana saya kira dia Muslim. Si Mikana pakai hijab, berkat kamera 360, cantik pula lagi. Jadi saya masuklah, tanya-tanya, ternyata pemakan babi. Ketipu saya, kata dia. Ini banyak keluhan yang masuk. Datang si RK juga begitu, datang si Yosua begitu. Kenapa nggak mau pakai salibmu itu? Pakailah supaya saudara saya nggak mudah tertipu. Nah, teman-temanku juga, saudaraku Muslim, hati-hati. Banyak serigala berbulu domba. Jangan langsung naik. Monitor dulu barang 5 menit. Apa kira-kira pembahasan? Kalau sudah banyaknya nyeleneh-nyeleneh, tinggalkan dia. Bahkan tidak ragu-ragu lagi mereka memakai foto-foto kami. Akun-akun kami dipalsukan. Akun Banjuma, akun saya, Bang Ardiansa, Sarhanapi, semua dipalsuin. Mereka di atas ngobrol. Nah, teman-teman saya yang baru naik, loh ini ada Bang Juma di atas, ada Bang Handi, ada Bang Ardiansa, ada Ustaz Alif di atas. Ya naiklah dia.
Ternyata salah kamar. Mereka adalah pasukan pemalsu. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah supaya banyak penonton. Ada yang memberi gift. Jadi mereka ini hanya memang tujuannya 378 demi untuk perutnya. Enggak apa-apa berbohong, yang penting dapat isi perut gitu loh. Karena kalau mereka menjual apa adanya, tampil apa adanya, ya sepi penonton lah. Karena sasaran mereka memang kita mayoritas bagaimana cara mengelabui orang yang baru-baru mengenal medsos. Untuk itu ya dengan adanya API kami himbau semuanya, waspadalah terhadap mereka yang disebut serigala berbulu domba. Kira-kira begitu. Haus. Kopi. Kopi masih ada Bang Andi? Ada Bang, lancar Bang. Masih ada. Saya kira. Biasanya sih di bawah banyak kopi tuh. Hei, ngopi dulu. Biasanya. Ngopi dulu. Sirang kopi dulu. Itu tuh ada kopi. Oke, makasih kopi ya. Cepat tanggap juga teman-teman di bawah ini. Oke, makasih kopinya. Masya Allah. Iya, teman-teman. Jadi di room-room mereka sekarang itu ya, kayak si Yosef. Datang pula lagi yang satu nih, anak Batak. Aduh, aneh-aneh aja nih pemakan babi. Pakai kopi ya, muka peta-peta. Kelihatan. Jadi dari aura aja kita udah bisa lihat teman-teman Itu ya. yang RK itu yang paling Bang. Si RK itu. Datang ini Ironman. Memang bukan klaim, bukan klaim. Kalian harus pede aja. Oke, makasih snacknya. Thank you. Nah, itu yang saya maksud gitu ya. Yang saya maksud itu. Jadi teman-teman Kristen ini seharusnya pede aja. Saya bebas pakaiannya, you can see, tampilkan gitu loh, ya kan? Jangan kalian domba sebenarnya serigala gitu loh. Jadi inilah maksudnya Bang Handi pede lah gitu kan. Pasang itu salib di di leher segede-gede apa gitu kan. Gitu. Nah, kalian ini memakai atribut-atribut Islam untuk menyesatkan teman saudara-saudara kami. Kadang-kadang mereka bertanya Bang Handi ya, kayak si RK itu langsung ke Al-Quran ya kan, langsung ke surah Maryam, begini begono. Aduh, kalian pede aja. Tuhan kami itu si bintang timur dari manalah tahu? Itu gelarnya adalah Lucifer. Udah selesai itu barang. Jadi tinggal pilihan ada pada pemirsa, mau menuhankan Tuhan yang benar atau mau menuhankan Lucifer. Udah selesai di situ. Jadi begitu ya teman-teman Kristen, kalian harus pede lah. Angkatlah junjungan kalian itu yang Lucifer. Nggak usah nempel ke sono kemari. Yesus adalah Allah. Apa Yesus adalah Allah? Tulis di situ Yesus adalah Theos, agnostos Theos. Itu jelas Theos. Jadi bangga lah gitu loh. Nggak usah lah kalian pakai nama Allah apa segala macam. Tulis saja Yesus adalah agnostos Theos dari Yunani, si bintang timur putra fajar. Udah begitu dong kalau promo. Ya silakan Ironman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saudara, ini hanya mau gabung aja, dengar-dengar. Nah, si Iron Man, nama lu Iron Man, tapi suaramu lemes. Yang laki-laki dikit apa? Berbangun. Oh, kalau baru bangun cuci kaki langsung manjat kelapa. Bang, mau tanya sedikit boleh? Ironman ini Kristen ya? Kristen kah? Bang Andi Kristen kah? Muslim dia. Oh Muslim. Benar. Silakan Bang, asal jangan bahasa Inggris. Silakan. Oh tidak. Ini Bang, saya mau ingin tahu aja, soalnya ada
pernah teman saya bilang itu tentang Lucifer itu katanya ada patungnya kah di Amerika sana? Betul gak Pak? Saya belum pernah ke Amerika, belum tahu saya jawabannya bang. Hmm, iya nih. Ya udah nanti habis ini cari temanmu diskusi di pos ronda berdua. Kira pas azan maghrib, ya kamu selesai diskusinya ya langsung ke masjid. Oke? Oke Bang. Oke, makasih bang. Teman kamu namanya siapa itu? Ya, Teman kamu siapa namanya? namanya Jidi Sedek. Siapa? Jimmy Jimmy Sedeng. Sedek. Oh, Cedek Jimmy ya. Salam sama Jimmy ya. Ya, Ya. Rajin-rajin lah ke musola, bersih, bantu-bantu bersih musola, halaman musola. Oke? ya kalau di sini masalahnya nggak ada Bang. Ya ke masjid lah. Iya, kalau masjid kan dengan rumahnya 20 meter. Nah, bantu-bantulah bersihin tempat wuduknya itu disikat-sikatin bersih gitu ya. Ya, kebetulan juga anak-anak yang ke sana Bang, dia sering bersih juga. Ya, begitu. Misalnya hari Ahad lagi libur ya ke masjid kerja bakti, bersih-bersih halaman masjid. Itu semua pahala loh, Bang, daripada main slot. Nggak, kalau main slot itu nggak pernah. Ya, makasih. Bisa cara-cara main begitu. Nggak mau belajar. Terima kasih ya Bang Iron ya. Ya, Teman-teman dibantu tap-tapnya teman-teman, tembus 1 M ya. Dikit lagi nih. Bantu tap-tap dulu, bantu tap-tap teman-teman. Jimen jam berapa tadi malam Bang Andi? Jimin di sini ada, saya melintas ya, ada di setiap malam dia ada itu anak. Tadi subuh udah mualaf ya katanya. Waduh, belum tahu perkembangannya itu. Saya nggak mantau. Apa dia sudah syahadat apa belum tuh bocah? Kata Bang Indra oke, tadi subuh. Oh ya? Iya. Yang jelas kalau dia pakai akalnya pasti kembali ke Islam. Kan pada dasarnya sebenarnya manusia itu tadinya Muslim. Kita tuh dilahirkan masih bayi Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri gitu. Ya setelah nanti taklid hukum, akil balik, ya barulah orang tuanya atau lingkungannya yang membuat jadi apa kan gitu. Tapi seiring perkembangan waktu manusia kan ini berproses nih, ada interaksi. Tapi interaksi kemana saja bahkan begitu. Apakah akalnya difungsikan selama ini atau hanya didoktrin, ya itu saja pembagiannya. Kalau kembali berakal insya Allah kembali ke Islam. Tapi stay di doktrin, ya monggo-monggo saja. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami hanya menyampaikan toh. Anda bersyahadat artinya Anda yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh Anda. Itu ya teman-temannya, jangan dibalik nih. Islam mencari pengikut, enggak. Anda yang mencari Islam. Karena Islam itu adalah bahasa sederhananya adalah selamat. Selamat kemana? Selamat kembali kepada Sang Pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah, kembali kepadanya. Allahu Akbar. Tapi begini Bang Andi, yang saya bingungkan juga begini, kenapa sih, apakah faktor mereka nggak baca Bible itu atau gimana ya? Nah ketika kita membacakan dalil-dalil ya, contoh yang teman-teman di bawah ini kan, kalian kok menafsirkan lebih pintar daripada Bible kami. Ini faktor apa sih sebenarnya? Padahal kita kan cuma membaca gitu, atau mereka nggak pernah tahu atau bagaimana, itu gimana itu pandangan Bang Andi? Mereka ini ada memang spesial untuk bagaimana menafsirkan bacaan kita. Gitu loh. Jadi apa yang tertulis itu ada ilmunya untuk menafsirkan. Dia bahkan punya kamu sendiri toh. Gitu loh. Jadi ada intern mereka gitu loh. Ya terserah saja. Tapi biarlah publik yang menilai bacaan itu. Kalau kita kan ada sesuatu yang perlu diterjemahkan, ada yang tidak. Kan begitu. Kalau mereka ini ya semuanya bisa diterjemahkan sesuai dengan pengetahuan mereka. Ya kita sih ya is okay aja gitu loh. Biar kan edukasinya bukan kepada dia, edukasi kepada netizen. Alhamdulillah selama ini diskusi kan ada aja yang bersyahadat. Oh begitu ya. Nah, kita tanya dia, yang mana yang masuk akal menurut Anda? Penjelasan Kristen kah? Penjelasan Muslim kah? Rata-rata mereka ya penjelasan Muslim yang masuk akal. Banyak kok. Bahkan video-video kami diputar di gereja.
Video saya diputar di gereja. Video Bang Juma diputar di gereja. Jadi viral kan? Kenapa mereka memutar video kami di gereja? Ingin mengkanter, ingin memberitahu jemaatnya bahwa apa yang dikatakan Muslim itu keliru. Padahal pada dasarnya sesuai akal sehat itulah yang benar apa adanya. Karena kita ini tanpa kepentingan. Kepentingannya apa ya perpuluhan. Kita nggak membutuh itu kok. Itu kira-kira Bang. Itulah mungkin. Jadi saya bisa berasumsi bahwa pemimpin-pemimpin mereka, terutamanya para bapak-bapak gereja atau apa, memang ada maksud lebih daripada pemberitaan firman gitu kan. Kalau saya sih menilai lebih ke arah komersialisasi. Karena begini, kenapa saya bisa mengarahkan ke situ? Karena ada PT yang saya nonton itu sesama pengurus itu berantem Bang. Nah iya kan, ada PT yang saya nonton, dia malah membidatkan itu di depan gerejanya juga katanya kan. Lah ini bagaimana, ini kan katanya satu Tuhan, ajaran kasih, kok sesama mereka aja saling hujat menghujat gitu loh. Nah makanya saya agak bingung juga. Jadi ini ajaran ini seperti apa ini? Apakah memang ajarannya Tuhan seperti itu atau bagaimana? Begitu kira-kira Bang Andi ya. Itu terjadi kayak gitu karena berdasarkan kepentingan personal, kepentingan kelompok. Kenapa mereka seperti itu? Karena tidak ada SOP, tidak ada panutan. Seperti kami Muslim kan ada panutan. Panutan kami yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ibadah berdasarkan panutan beliau. Semuanya gitu ya. Kalau mereka siapa yang mereka ikuti? Kalau mereka berpatokan kepada Yesus untuk Bani Israel. Nah, dia mau mengikuti itu kok salah alamat mestinya. Nah, makanya mereka SOP-nya dari mana? Ya kalau mereka Katolik, SOP-nya dari Vatikan. Itu pun tidak bisa juga diimplementasikan ke bawah. Pasti juga ada yang ingkar. Pasti juga ada yang berontak. Makanya dari tadinya Katolik kan ada yang ingkar itu, yang berontak namanya Anglikan. Kemudian berontak lagi satu yang namanya Martin Luther menjadi dari Martin Luther menjadi Protestan. Dari Protestan juga terpecah lagi gitu loh. Dan seterusnya. Kenapa begini? Ya karena tidak ada yang bisa dikomandoi. Tidak bisa ada yang memberi komando yang karismatik, yang didengarkan suaranya. Contoh nih. Banyak mereka ini tidak setuju ada nabi di antara mereka. Tapi tidak ada tuh yang mengambil tindakan. Kenapa? Prinsipnya adalah ya silakan saja, nggak ada masalah. Kalau di Islam coba ada yang mengaku nabi, ada pengikut, kelarkan urusan, langsung berhadapan dengan hukum. Kalau mereka enggak, gitu loh Bang. Karena artinya tidak ada induk yang bisa didengarkan. Itu Bang, kira-kira Bang. Kalau kita ada Majelis Ulama Indonesia, apapun di sana kita pasti insya Allah manut. Karena mereka di sana itulah keputusannya selalu bersumber Al-Quran dan Sunnah. Itu kira-kira Bang. Iya, artinya acak adut ya, amuradul mereka. Gitu kali ya, betul kata Bang Handi ya. Artinya kalau di Islam itu oke lah, ada terkadang narasi-narasi yang dibawa oleh ustadz-ustadz ya di FIT, tapi kita tidak secepat itu percaya kan. Walaupun biasa memang kita tidak pungkiri ada bahasa-bahasa pemuka-pemuka agama kita itu yang maksudnya lain gitu, cuman yang mendengarkan itu lain. Nah, cuman kan kita setelah kita mendengar itu, kita acuannya benar gak sih ini dikatakan Ustadz? Kita kaji lagi kan kembali di dalam Al-Quran ada gak sih? Berarti udah, kita anggap angin lalu. Nah, yang saya agak membingungkan ini ya Bang Andi ya, mereka itu kan terkadang lebih mempercayai PT-PT, kesaksian-kesaksian ya kan, daripada Bible itu sendiri, acuan Bible. Ya kan, contoh ketika ada yang bersaksi begini, begini, kan, nah itu mereka percaya loh itu. Dengan video-video, ada yang mengaku murtadin, menghafal apa segala macam kan. Nah contoh kayak Pendeta Mel Atok kemarin, seharusnya kalau dia adalah pemimpin yang betul-betul cerdas ataupun penyampai firman yang cerdas, pasti dia akan menyaring itu Bang, orang yang dia anggap kemarin, oh ini katanya bisa bahasa Al-Quran ya, dia sudah hafal 30 juz, ternyata baca surat An-Nas saja ngaco gitu loh, tapi berani ditampilkan di media sosial. Ini sekelas pendeta loh,
Iya kan? Jadi untuk menonjolkan bahwa Islam yang ini juga ada kok yang murtad, padahal kalau saya lihat bacaannya aja ngaco. Ini seorang pendeta. Kalau kita kan nggak berani seperti itu, Bang Handi. Tapi mereka dengan PD-nya menampilkan di video mereka. Nah ini dipercayai. Nah, inilah yang saya nggak membingungkan. Kenapa mereka lebih percaya dengan video-video kesaksian yang nggak jelas daripada Bible atau kitabnya itu sendiri. Itu yang saya agak membingungkan itu, Bang Andi. Lanjut. Ya itulah saya bilang tadi, kan nggak ada yang ditaati, tidak ada komando terpusat. Kalau kita jelas ada Al-Quran, kita kan pernah sering mendengarkan di mana surah An-Nisa ayat 60 kalau nggak salah ya. Itu ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri kan minkum. Apa artinya di sana? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, serta ulil amri. Ulil amri siapa? Pemimpin. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada yang kita laksanakan itu, tidak ada pedomannya, tidak ada yang memberikan contoh. Gitu loh. Ada induknya kita, yaitu Al-Quran. Kalau mereka di mana berinduk? Berinduk di mana? Di Vatikan. Vatikan itu kota kecil loh di dunia ini. Vatikan itu adalah kota yang paling terkecil di dunia ini. Vatikan. Sumbernya kan dari sana. Terus keluar sampai Indonesia. Apa mereka sinkron dengan sumbernya? Kagak. Vatikan itu ya, lo tahu sendiri gerejanya banyak patung. Sebagian kan ingkar. Nah kalau mereka satu komando ya mestinya ikut dong. Nah, karena mereka ini tidak ada induknya, Bang. Gitu, mereka bebas, bahkan rebutan mimbar kadang-kadang. Alhamdulillah, banggalah menjadi seorang muslim. Bahkan menentukan saja satu Syawal itu harus kita manut sama pemimpin kita, ulil amri, gitu ya. Menentukan apapun itu, termasuk fatwa. Nah, kita doakan nanti ini ulil amri kita yang duduk di Majelis Ulama Indonesia sebentar lagi ini lagi dikaji nih, lagi dikaji akan mengeluarkan nanti fatwa judi online. Semoga secepat dikeluarkan fatwa ini agar saudara-saudara kami muslim jangan sampai terperosok ke dalam sana. Ini sudah penyakit emergensi yang bisa merusak generasi bangsa. Ya, kita beri dorongan moral kepada pemimpin-pemimpin kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia agar secepatnya mengeluarkan fatwa mengenai judi online ini gitu. Itu kira-kira, Bang. Siap, Bang. Iya, jadi pesan saya buat teman-teman yang ada di bawah ya. 623, jadi kita sangat hati-hati sekarang ya, apalagi kita punya anak ya yang agak bebas lah keluar bergaul, itu dijaga lah, karena memang pemurtadan ya, kelakuan para misionaris ini itu mereka tidak segan-segan kadang-kadang mengambil dalil-dalil di dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita punya anak-anak ya yang sedang dalam perkembangan, mereka kan itu mengeksplorasi ya, mengeksplorasi apa yang mereka dengar. Begitu loh. Ini kita harus membatasi dengan PT-PT kan, karena PT-PT mereka ini kan mereka sandingkan dengan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran gitu kan. Mereka sandingkan siapa itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus juga itu adalah Nabi Isa, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah itu mereka bawa selalu subhat itu ya, mereka sandingkan. Nah terkadang ada juga sekarang yang subhat bahwa Nabi terakhir itu adalah Isa alaihissalam, yaitu Yesus, karena beliau akan turun lagi. Nah ini subhat mereka. Jadi mereka pelintirkan di Al-Quran bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka pelintirkan ketika kedatangan kedua untuk menghakimi. Nah, itu mereka akan compare. Ini sekarang yang banyak di video-video mereka, bahkan di dialog-dialog lintas iman ya. Jadi untuk teman-teman, mari kita jaga keluarga kita, terutama anak-anak kita ya, daripada hal-hal seperti itu ya, supaya tetap kita istiqamah dan tetap Islam sebelum ajal menjemput. Begitu ya kira-kira Bang Handi ya, pesan-pesan moral yang ya. Lanjut. Siap, Bang. Jadi pesan juga ya buat teman-teman semua ya, misionaris itu yang mungkin Anda belum ketemu,
Tapi semoga Anda ketemu, itu mereka misionaris itu tidak akan menjual isi Bible mereka, tapi cenderung menyalahartikan Al-Quran. Ya seperti tadi di Al-Sukrub 61. Itu kalau itu Nabi Isa itu tahu tentang hari kiamat. Kan hanya Tuhan yang tahu hari kiamat, berarti Nabi Isa Tuhan. Nah itu hati-hati seperti itu. Jadi mereka menerjemahkan salah untuk menyalahkan Anda supaya Anda terdoktrin di sana untuk murtad gitu. Itu mereka. Jadi misionaris ini tidak menjual apa isi Bible-nya. Tidak ada misionaris pun yang pernah datang dari rumah ke rumah itu membuat brosur membahas Amsal 7, 18, 19. Kagak ada. Kagak ada juga yang pernah membahas bagaimana Yehezkiel 20 itu. Kagak ada. Kagak ada yang pernah membahas itu. Tapi yang dia bahas, yang dia bawa adalah menerjemahkan Al-Quran sesuai seleranya supaya Anda ikut terprovokasi. Jadi pengetahuan mereka ini adalah pengetahuan kesalahan dalam terjemahan Al-Quran. Kesalahannya adalah paling fatal adalah menerjemahkan, menafsirkan terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci. Bebas mereka untuk menjual itu kepada saudara-saudara kita yang jarang ikut pengajian, yang jarang dengar ceramah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, semua ustadz-ustadz lah, baik di musola, di masjid maupun di mana-mana sering-sering dengerin gitu loh. Nah kalau Anda nemukan di sana, bagaimana cara diskusinya? Harus ada punya ilmu kantor mereka, minimal ya pelajari juga Bible-nya. Dia datang tabok, jawab dulu pertanyaannya, luruskan dulu, baru hantam balik. Pasti mereka mengambil langkah 1000. Ini yang sering saya temui di lapangan. Bahkan saya datangin markasnya kok. Saya datangin markasnya kemarin. Ada namanya Risuli Lubis, bikin gereja di pinggir jalan. Ternyata dipelajari di samping Istiqlal, coy semua. Ada pagar di samping Istiqlal, memang itu gelap. Gitu ya. Jadi pagar Istiqlal di sebelahnya itu di atas rel kereta. Kita samperin lah bersama tim. Alhamdulillah banyak yang teredukasi, akhirnya sekarang udah bubar, nggak berani lagi datang. Bahkan Banjuma berjanji kalau dia datang telepon saya akan datang ke situ. Alhamdulillah udah bersih, sekarang mencari tempat yang baru. Hati-hati dengan mereka teman-teman. Berbagai macam cara licik untuk apa mencari mangsa. Kenapa? Setiap orang yang dimurtadkan dia akan mendapat cuan dari itu. Kira-kira begitu teman-teman. Waspada, waspadalah. Lucifer selalu menghantui kita. Lawan Lucifer. Dengan apa? Dengan iman Islam. Kira-kira gitu. Lanjut, ngopi lagi. Oke. Ya, bentar lagi Bang, sebelum turun asar juga dari tadi asar ini. Ya, begitu teman-teman ya. Saya ingatkan juga, jadi sekarang yang lagi gencar-gencarnya ini dari sekte apakah namanya itu, SSJ apa ya istilahnya itu, Saksi Yehova gitu. Jadi pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman yang ada Kristen-Kristen lain ya, kayak Tritunggal itu apalah itu namanya. Nah, itu kitab mereka itu lebih mirip-mirip terjemahannya dalam pemahaman Islam. Nah, di situ mereka meyakini bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, tetapi pada prinsipnya mereka meyakini bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan itu ya Yesus gitu loh. Nah, mereka compare itu dari pemahaman Islam. Ini Saksi Yehova ya. Ini sekarang yang lagi gencar-gencarnya Bang Handi di daerah Sulawesi Tengah ya. Mereka masuk untuk memaparkan itu pemahaman beliau kepada saudara-saudara kita yang mungkin perekonomiannya lagi di bawah ya kan. Lalu datanglah mereka dengan menjanjikan bagaimana itu kita hati-hati ya. Mungkin lebih diingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah kalau ada seperti ini. Ini apalagi yang saya ulang lagi, apalagi ketika kita lagi berada di titik nol, kadang-kadang apapun yang penting kita bisa hidup. Ini agak keliru gitu loh. Jangan sampai kita menjual akidah kita hanya dengan janji-janji dunia begitu ya. Oke, dilanjut dulu Bang Handi, saya turun asar dulu sebentar. Teman-teman di bawah, saya tetap standby 86,7,8.
Lapangan 6 Solo Bandung, terima kasih. Yaitu pesan kami hati-hati terhadap mereka. Betul SSJ itu sangat halus menyampaikannya begitu. Karena memang dia tidak menuhankan Yesus. Dia tidak menuhankan Yesus, dia tidak Natal, dan seterusnya. Dimirip-miripkan. Tapi paling berbahayanya adalah bahwa hanya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang berbahaya teman-teman. Ini lebih berbahaya lagi, hampir jadi CM6 dia. Dan nekat door to door, home, dari rumah ke rumah, bahkan di area publik, bahkan mengimpor pemain asing kemarin datang di Monas itu. Teriak-teriak, dia pikir apa? Alhamdulillah dicuekin sama orang-orang. Saya langsung tiba-tiba mau ke sono, tiap hari Ahad saya ke Monas nyari, nggak datang lagi gitu. Saya pengen diskusi sama dia. Kemudian di toko-toko, di pusat pertokoan ya diusir oleh security gitu ya. Jadi waspada orang-orang yang kayak begini. Mereka ya benar cari target orang-orang yang mengalami gusar hati, kesulitan, terbungkuslah indomisasi, amplonisasi, apapun itu. Bahkan yang paling parah sekarang adalah kawinisasi. Mereka benar-benar masuk ke dalam, pura-pura dia syahadat, menikahi saudara kita muslimah, seiring dengan waktu udah punya anak saling mencintai, diajaklah dia. Waspada yang demikian. Jadi untuk itu saudaraku muslimah, kalau ada yang ingin menikahi Anda, berjanji mau memeluk Islam, jangan hari itu juga atau seminggu sebelumnya. Beri tempo dia, paling pendek itu 3 bulan. 3 bulan suruh bersyahadat dulu, kemudian pantau. Apa benar dia benar-benar memeluk Islam? Pantau dia, kalau bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lihat dulu dia. Apa benar-benar dia